Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Rahasia gitu. Jadi masih ada calon. Calon. Kan saya bilang kok. Iya. Dimanapun di Dimanapun, dunia ini, di bumi ini, kalau sampai Venus pun, Jupiter, Iya. kalau ada dari Indonesia, gua ambil. Dan gue setuju, gue dukung selama punya jasa untuk Indonesia. Indonesia. Ya, I agree. Kalau lu punya jasanya, lu keren Iya. dong. Kalau keren, Iya. masa gua ambil? Iya. Rugi dong gua. Iya, Gua nggak mau betul. tanggung. Iya. Tapi dipilih tidak sama Coach Sintayong. Oleh netizen. Sintayong aja nggak tertarik. Gimana mau gua ambil? Oke. Ada itu yang dia inilah. Ya. Tapi Sintayong nggak butuh. Makanya kan saya bilang di video-video saya sebelumnya, setiap pelatih itu berbeda kriterianya dalam memilih pemain. Tidak semua pelatih itu kriterianya sama. Makanya ada pemain-pemain Liga 1 yang menurut kita itu bagus. Di klub itu dia bagus, tetapi menurut Coach Sintayong tidak masuk kriteria dia untuk masuk di timnas begitu. Tidak masuk dalam skemanya dia gitu. Makanya ada beberapa pemain timnas yang pernah bermain di timnas, yang bermain di Liga 1 itu yang jago-jago tapi tidak dipanggil begitu ya. Seperti Stefano Lillipali itu kan jago sebenarnya menurut saya, tapi tidak termasuk dalam kriteria Coach Sintayong ya. Mungkin seperti itu. Witan Sulaiman menanggapi mengenai banyaknya pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia saat ini. Kita semua di sini sama, kita pemain Indonesia. Ya, betul. Kita Intinya bermain untuk Indonesia begitu. rakyat Indonesia, kita berhak untuk membela Indonesia. Jadi nggak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal, karena menurut saya Keren. di Perancis aja kan mereka banyak juga pemain keturunan, tapi kan hal wajar gitu. Jadi mungkin karena ini hal baru bagi sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka bisa berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola ya, hal wajar. Tapi ya mungkin ya seperti yang saya tadi, karena mungkin baru di sepak bola ASEAN ini, jadi mereka berpikir seperti itu. Karena menurut saya mereka juga berhak untuk membela tim nasional kita, karena mereka mempunyai darah keturunan. Iya, betul. Dan juga mempunyai paspor orang Indonesia, dan sah-sah saja mereka membela tim Indonesia. Betul. Selagi dia punya darah atau garis keturunan dari Indonesia, menurut saya dia tetap orang Indonesia begitu. Walaupun dia lahir besar misalkan di Belanda atau di Amerika, tetapi selagi dia masih punya darah atau garis keturunan dari orang tuanya atau kakeknya yang berdarah Indonesia, maka menurut saya ketika dia membela timnas Indonesia, dia bukan lagi orang Belanda, tetapi dia tetap orang Indonesia karena sudah dinaturalisasi, dapat KTP orang Indonesia atau berpaspor Indonesia. Artinya dia secara sah dan diakui oleh undang-undang dan hukum di Indonesia bahwa dia orang Indonesia. Dan juga itu regulasi FIFA menjamin begitu. Jadi kalau masih ada yang mempersoalkan soal pemain naturalisasi dan non naturalisasi, masih membeda-bedakan di lapangan bahwa naturalisasi tanpa mereka Indonesia tidak ada apa-apanya dan bla 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 bla, menurut saya mereka itu terlalu tolol dan goblok. Mereka sebenarnya tidak mengerti sepak bola, tetapi paksa diri untuk mengerti sepak bola gitu. Makanya Indonesia di zaman dulu itu ya kalah terus begitu. Pemain diaspora kita itu bukan dari klub-klub besar loh. Kalau Ya, kita betul. lihat timnas Jepang, timnas Korea, itu pemain main di klub besar semua, di Yo. Eropa, di Bundesliga, di Ligue 1, di IPL. Sementara pemain kita, Ivar Jenner main di klub saya, klub saya FC Utrecht. Di divisi 2 dia main. Hubner di loan ke Cerezo. Nathan Chuaon yang saya baru bikin video itu cadangan di Heerenveen. Ya, betul. Adalah pemain inti. Terus ada 3 dari Inggris, si Ilkan Bagot, Patinama dari Inggris, Sandy Walsh Inggris. Di Belgia main di divisi utama. Marcelino pun main di divisi 2. Ya, jadi pemain diaspora kita pun bukan pemain diaspora dari top level, mungkin dari tier ketiga, tier 2, tier 3. Betul. Tapi dengan kontribusi mereka
mereka bisa membaur. Dan ini juga kredit to Sintayong. Walaupun dia bahasanya perlu translator, tapi dia bisa menyatukan ini tim sehingga timnya main fun. Betul. Nggak tertekan, nggak harus ini, nggak harus itu. Nggak ada kita dizolimi, tidak emosional, tidak ada kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan, yang dulu berapa kali terjadi di timnas. This team is real, very enjoyable. Yes, betul. Anak-anak muda semua. Disitulah kita juga bangga. Nah, saya pikir ada satu orang yang bilang begini waktu dia diundang di salah satu acara TV. Dia bilang bahwa Sintayong ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia bilang, jangankan untuk menjadi warga negara Indonesia, berbahasa Indonesia pun dia tidak tahu gitu. Nah, ini sebenarnya yang pemikiran mereka tidak sampai gitu. Nah, sebenarnya kan ini ada translatornya. Nah, ketika ada pemain naturalisasi datang ke Indonesia atau diaspora lah kita katakan seperti itu, ketika mereka bermain untuk Indonesia, saya pikir di situ ada 3 bahasa ya, atau sampai 4 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Korea, Inggris, dan mungkin Belanda ya, karena ada beberapa pemain memang yang berdarah Belanda yang bermain juga di Belanda begitu. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat ketika mereka ini pemain-pemain diaspora yang datang untuk bermain Indonesia saat ini, mereka bermain di lapangan itu ya seperti yang Coach Justin bilang tadi, mereka enjoy menikmati pertandingan begitu. Makanya dari beberapa pertandingan yang kita nonton ketika mereka menang itu terlihat sekali begitu, mereka begitu tenang menguasai pertandingan dan juga enjoy dengan orang-orang atau pemain-pemain Indonesia yang boleh dikatakan pemain lokal atau pemain-pemain Indonesia, anak-anak Indonesia asli bukan keturunan yang bermain di liga luar atau abroad begitu. Nah, mereka itu bermain sangat enjoy sekali. Nah, timbullah satu chemistry di mana timnas Indonesia ini sekarang berada di track yang betul. Nah, kalau seandainya pemain-pemain ini yang sudah ada dibangun fondasi mereka ini tidak dipakai lagi nanti, misalkan ganti pelatih lah katakanlah seperti itu, saya percaya sepak bola Indonesia ini akan jalan di tempat. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, sepak bola Indonesia akan jalan di tempat. Kalau fondasi yang sudah ada sekarang itu tidak dilanjut oleh pelatih-pelatih yang akan menggantikan Coach Sintayong berikutnya ya, ataupun orang-orang yang akan menggantikan Pak Erick Thohir di Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Kalau mereka tidak melanjutkan fondasi yang sudah ada sekarang, harapan tinggal harapan ya, kita hanya bisa melihat negara-negara tetangga kita mungkin lebih maju lagi dari kita. Karena menurut saya saat ini Indonesia justru berada di negara-negara yang selama ini mereka ada di atas kita, seperti Vietnam, Malaysia, ya, Thailand. Mereka sekarang kan kalau boleh dibilang ya ada di bawahnya kita. Berapa kali Vietnam kita kalahkan Malaysia. Kalau misalkan Indonesia jadi friendly match dengan Thailand, maka dan kalau misalkan berhasil mengalahkan Thailand, maka sudah pasti Indonesia yang berada di atas begitu. Kalau timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kalian penasaran gak sih siapa-siapa aja, negara-negara mana aja yang akan jadi lawan timnas Indonesia? Kita simulasi ya. Di putaran ketiga nanti Indonesia akan menghadapi 17 negara lain yang sama-sama lolos ke putaran ketiga dari grup A sampai grup I. Kalau di total termasuk Indonesia, 18 negara ini akan dibagi menjadi 3 grup, yang masing-masing grup akan berisi 6 negara. Itu akan dihuni Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan juga Arab Saudi. Dan di pot kedua akan diisi Irak, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Yordania, Oman, dan juga Bahrain. Dan di pot ketiga akan diisi Cina, Suriah, Palestina, Kirgistan, India, dan juga Indonesia. Anggap aja hasil simulasi kita ini benar ya, dan lawan-lawan timnas Indonesia seperti itu. Kalian pede gak sih kalau Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 cuma lewat putaran ketiga aja? Jangan lupa follow. Saya pikir tidak penting lawannya itu siapa gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang penting. Tapi menurut saya lebih penting itu ketika Indonesia mempersiapkan pemain-pemainnya, fondasi-fondasinya itu harus sudah paten, sudah harus dicor betul. Jadi ketika menghadapi negara manapun kita sikat, hajar begitu. Tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah gugup, dan pastinya setiap pertandingan Indonesia akan menang. Kalau dasar atau fondasinya itu sudah benar ya, kira-kira begitu. Beruntung banget, bener-bener beruntung banget kita punya Tom Haye dan Ragnar. Kedua pemain ini kan punya jam terbang tinggi di Eredivisie ya. Jadi dari visi atau apa, kalau di Eredivisie mereka cuma pemain mediocre, biasa lah, nggak kelihatan. Tapi untuk level kita itu ngaruh banget, bener-bener yes, betul. Sehingga
sehingga game plan-nya Sintayong itu tetap bisa berjalan dengan tambahan 2 pemain itu, terutama pemain di tengah begitu tenang, dia ngatur semuanya, dia bukan pemain yang sangat kencang etos kerja tinggi, tapi dia tahu apa yang dia lakukan, decision makingnya itu ngaruh banget. Makanya di timnas senior ketika ada Tom Haye bermain di tengah itu lebih hidup permainan Indonesia gitu. Lini tengah Indonesia itu lebih bervariasi serangannya, tidak monoton gitu ketika ada Tom Haye, karena kita lihat Tom Haye ini bermain di era divisi di kasta tertinggi Liga Belanda begitu. Kita tahulah kualitas Tom Haye seperti apa di atas lapangan. Pemain termahal di ASEAN, bos. Jangan ragu, bos. Itu nggak kok kalau dia yang megang timnas mainnya jadi bagus? Belum tentu. Belum tentu kan? Iya. Berarti memang pemilihan pelatih yang tepat bisa membangun performa tim yang baik. Iya. Saya akan berbeda pendapat dengan saudara. Gimana? Boleh. Silakan. Apa pendapatnya? Saya sedikit. Banyaknya sama. Oke, Tapi ada yang sedikit di poin berbeda apa? pendapat. Di poin utamanya menurut saya ST salah satu faktor pembangun timnas. Iya. Betul. Jadi bukan federasi dulu. Pelatih plus 2 ini bukan STY. TYS, XYZ. XYZ. Iya, XYZ. Pak XYZ ini adalah faktor utamanya. Ya, betul. Karena menurut saya ketika dia salah memilih pemain ya sudah, Indonesia tidak akan berkembang. Tapi kita lihat coach STY ini jeli dalam melihat pemain. Makanya ketika dia datang pertama kali di sini mungkin dia lihat pemain-pemain lokal ini masih kurang. Makanya dia minta ke federasi supaya mendatangkan pemain-pemain keturunan yang ada bermain di luar negeri supaya bisa membela timnas Indonesia. Karena kita tahu kualitas liga di Indonesia di luar negeri, kualitas liga di luar negeri itu kan lebih berkualitas lah dari liga kita yang Liga 1, Liga Indonesia gitu. Jadi Coach Sintayong bilang ya coba datangkan mereka, dan itu dipenuhi sama Federasi Sepak Bola Indonesia sama Pak Erick Thohir, dan targetnya itu 150 pemain diaspora. Dan kalau target itu terpenuhi, saya pikir Coach Sintayong ini tidak susah lagi untuk membuat tim inti dan tim lapis 2 jadi setara antara pemain starting 11 dengan pemain-pemain yang ada di bench gitu, di bangku cadangan. Itu akan setara nanti kalau sudah dapat 150 pemain ditambah dengan kombinasi pemain-pemain lokal ya, kira-kira begitu. Sih seolah-olah jadi buzzer itu bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas, tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai ya, mahkota itu toh clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Artinya kalau kita belum juara pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan bahwa saya ingin timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Teman-teman sadar atau enggak sih kalian? Boleh nggak kita pertajam secara sepak bola? Prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sintayong ada faktor naturalisasi nggak? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia agak stres? Apa kalian pikir dia agak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Permainan dari Ivar Jenner mengingatkan saya kepada Toni Kroos. Dia menjadi jenderal lapangan tengah. Dia bisa merebut bola, dia bisa merancang sebuah serangan. Rafael Struijk tidak itulah pemain-pemain naturalisasi Indonesia punya kualitas begitu. Artinya memang dia juga adalah pemain yang vital. Tapi ya udahlah. Kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Ya, disclaimer dulu, video yang saya reaction ini, video khusus ini video yang sudah diedit ya di media sosial hitam ya, media sosial lain. Kemudian saya reaction di sini. Tapi poinnya bukan itu, bukan soal perdebatan di sini, hasil editnya bukan itu. Tetapi yang pasti begini, teman-teman. Ketika ada orang yang berkomentar miring soal timnas sekarang,
Dan menurut saya datanya itu tidak seperti yang terjadi sekarang, ya harus di counter narasinya, karena menurut saya akan sangat membodohi masyarakat Indonesia, netizen Indonesia yang sebenarnya masih awam dengan sepak bola gitu. Nah, menurut saya yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong sekarang ini sudah on the track begitu, sudah di jalurnya begitu. Terus apa lagi yang mau dirubah? Kalau kita masih persoalkan soal pemain naturalisasi, ya itu goblok menurut saya. Karena menurut saya ketika mereka datang ke Indonesia, mereka bermain untuk Indonesia, mereka memikul beban untuk Indonesia, karena di dada mereka itu ada Garuda merah putih. Dan tidak mungkin ketika mereka bermain untuk merah putih kemudian menang, kemenangan itu dipersembahkan untuk negara asal mereka, contohnya Belanda atau Jerman lah gitu. Tidak mungkin, karena ketika mereka bermain di lapangan, habis-habisan di lapangan, mati-matian di lapangan, untuk siapa? Untuk Indonesia, untuk negara Indonesia, merah putih, Garuda di dada, bukan untuk negara lain tetapi untuk Indonesia gitu. Nah, kalau kita bilang ketika ada pemain naturalisasi kemudian talenta lokal itu terkubur talentanya, menurut saya tidak juga. Karena menurut saya olahraga sepak bola itu kompetisi. Kita harus berkompetisi di situ. Kita harus mengasah kemampuan kita untuk bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Nah, pertanyaannya, kenapa Coach Sintayong yang levelnya itu pelatih dunia lebih memilih pemain-pemain naturalisasi daripada pemain-pemain yang ada di Liga 1? Oke lah, ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di Liga 1, tetapi kenapa sampai Coach Sintayong meminta federasi untuk mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi atau pemain-pemain diaspora? Ya karena kualitasnya itu kurang menurut Coach Sintayong, karena kriterianya itu tidak terpenuhi menurut Coach Sintayong gitu. Makanya kalau ada juga pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa ini faktor naturalisasi, bukan faktor pelatihnya atau faktor pelatih di klubnya, menurut saya mereka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kan mereka bermain di klub, ketika mereka bagus di klub ya ditarik ke timnas begitu. Dan ketika mereka bermain di timnas itu bagus, misalkan timnas itu menang atau misalkan menjuarai satu ajang, yang bangga itu siapa? Yang bangga itu kan klubnya, bahwa pemain mereka ada bermain di timnas. Jadi level mereka itu bisa terangkat, harga pasar mereka atau nilai jual mereka itu lebih terangkat gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara klub, pemain dengan timnas gitu. Karena di Indonesia juga ada aturan bahwa setiap klub itu wajib melepaskan pemainnya untuk bermain di timnas ketika ada panggilan. Jadi kalau masih ada yang bilang Coach Sintayong bla bla bla, pemain naturalisasi bla bla bla, itu menurut saya orang itu tidak berbicara pakai otak begitu. Dia hanya berbicara asal mangap dan dia tidak mengerti soal sepak bola. Mungkin dia punya sejarah yang cukup bagus di dunia sepak bola, tetapi menurut saya tidak bisa dijadikan acuan atau patokan bahwa orang itu benar-benar mencintai sepak bola Indonesia gitu. Karena siapa tahu orang-orang yang kita bilang itu profesional mungkin punya kepentingan tersendiri gitu. Kan kita tidak tahu. Kita juga bebas dong untuk mengkritik siapa saja yang mengkritik Indonesia, timnas Indonesia khususnya Coach Sintayong. Kalaupun kita dibilang baser lah, penjilat ya persetan gitu. Toh kita berbicara juga berdasarkan data, berdasarkan fakta. Kalaupun kemudian Coach Sintayong belum memenangkan satu pun gelar, menurut saya prestasi itu tidak bisa kita hanya lihat dari berapa sih trofi yang sudah diraih oleh pelatih ini, berapa sih trofi gelar yang sudah diraih oleh pelatih ini. Karena menurut saya ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, seperti peringkat FIFA Indonesia. Kita lihat peringkat FIFA Indonesia itu ya ada di 174 sebelum Coach Sintayong datang, dan kemudian setelah Sintayong datang itu naik sampai 134. Dan targetnya Indonesia ini di tahun 2027 itu akan masuk 100 besar gitu. Setara lah dengan Thailand gitu. Karena di atas kertas Thailand di atas Indonesia. Dan kalau sampai Indonesia misalkan masuk 100 besar, apakah kita mau bilang itu bukan satu prestasi? Ya jangan dong. Itu satu prestasi, di mana kita lihat Indonesia ya negara yang tidak dianggap bahkan sepak bolanya itu di level Asia. Tapi ketika U23 bermain di Piala Asia kemarin ya, kita bisa membuktikan, menunjukkan siapa jati dirinya Indonesia sebenarnya. Siapa Indonesia di sana. Bahkan Korea dan Australia pun kita libas di sana. Jadi seperti itu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.